Baiklah teman-teman, selamat malam. Selamat malam. Ya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap 1 Karakuala, Ibu Sari Wulandara. Kemudian yang terhormat juga semua guru-guru SMP Negeri 1 Atap 1 Karakuala. Yang terhormat teman-teman sahabat saya dari sekolah-sekolah yang ada di sekitar yang ikut hadir di kegiatan pengimbasan ini, dan yang terhormat juga senior CGP saya Pak Ahmad Jadi yang malam hari ini juga berkenan hadir di acara pengimbasan modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Sebelum kita memulai kegiatan kita, sebaiknya kita awali dengan berdoa sejenak. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada kegiatan pengimbasan ini saya akan menyampaikan modul 1.4 mengenai budaya positif yang sudah saya pelajari selama saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Kami diwajibkan untuk mengimbaskan ini kepada rekan-rekan di sekolah dan juga teman-teman atau sahabat lainnya yang juga mempunyai profesi sebagai seorang guru. Pada ini nanti saya akan memaparkan dulu mengenai materi budaya positif, nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab. Sebelum lebih lanjut saya memaparkan mengenai pengimbasan budaya positif ini, saya memohon dengan hormat kepada Ibu Sari Wulandara selaku kepala sekolah kita untuk mengawali atau membuka kegiatan kita pada hari ini. Kepada Ibu Sari Wulandara kami persilahkan. Ya Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Ibu Ura Silvianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di kegiatan Zoom ini dalam keadaan sehat. Bapak, Ibu Guru, peserta Zoom yang saya hormati, sebelum memulai kegiatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu pada malam hari ini webinar pengimbasan dari Ibu Ura pada malam hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui bahwa dunia pendidikan kita ini semakin berkembang menuju arah yang baru, menuju arah yang lebih baik lagi. Nah, ini bisa dilihat kita dari banyaknya berbagai kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah maupun praktik-praktik baik yang dilaksanakan oleh para praktisi pendidikan kita. Dan salah satu kegiatan ini adalah melalui pelatihan guru penggerak. Semua kegiatan itu tentu saja disertai dengan dasar keinginan yang kuat dari pemerintah kita agar dunia pendidikan kita bisa berkembang menjadi lebih baik dan tidak kalah dari dunia luar. Untuk itu, peran serta Bapak dan Ibu guru sebagai pelaksana di lapangannya tentunya sangatlah penting. Agar bisa menjadi seorang pendidik yang berkualitas, yang mampu mendorong siswa menjadi lebih baik sebagai seorang siswa yang memiliki prestasi,
Kemudian sebagai seorang individu yang berakhlak mulia, maka peranan Bapak dan Ibu guru sangat menentukan di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Itu saya juga berharap bahwa Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan webinar pengimbasan malam hari ini dengan seksama dan dapat mengambil pelajaran yang ada di dalamnya. Akhir kata, dengan memohon izin kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka acara webinar pengimbasan praktik baik yang ada di sekolah dengan ini saya buka. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ura. Terima kasih buat Ibu Sari yang sudah membuka kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke materi kita, nanti diakhiri dengan kegiatan tanya jawab atau diskusi dan penguatan-penguatan. Saya akan melakukan share screen. Ya, terima kasih teman-teman. Pada malam hari ini saya akan melakukan kegiatan pengimbasan tentang budaya positif di SMP Negeri 1 Atas. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Berikut adalah penjelasan mengenai teori kontrol. Seorang psikiater dan juga pendidik, yaitu Dr. William Glasser, dalam teori kontrolnya yang kemudian berkembang dinamakan dengan choice theory, mengemukakan miskonsepsi tentang makna teori kontrol ini. Ada beberapa miskonsepsi. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru terjadi berdasarkan kebutuhan yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrolnya bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Contohnya, misalnya kita meminta murid kita untuk membaca puisi di depan kelas. Murid kita menolak karena merasa tidak melakukannya. Tetapi kita paksa supaya sama seperti teman lain. Akhirnya murid kita melakukan, tetapi hasilnya kurang menyenangkan atau kurang baik. Dalam posisi ini kita mengontrol supaya murid itu sesuai dengan yang kita inginkan, dan murid pun kadang-kadang mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya supaya artinya karena dia menuruti apa yang dikatakan oleh gurunya. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Bahkan juga murid tersebut bisa tergantung kepada pendapat gurunya. Terkadang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalkan saja, kita memaksa atau meminta murid kita untuk ikut les bahasa Inggris supaya dia lancar berbahasa Inggris. Nah, sedangkan mungkin keinginannya itu tidak seperti itu, tapi kita membujuknya dengan memikirkan hal-hal positif yang akan berguna baginya di akan datang. Tetapi mungkin juga
murid tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan isi hatinya. Dia mencoba menolak bujukan kita tadi. Tetapi pada akhirnya malah kalau dia meneruskan, dia akan tergantung terus dengan kita dan selalu meminta pendapat kita. Dalam artian murid kita menjadi tidak mandiri dalam mengambil ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini ilusi ini maksudnya adalah pemikiran bahwa pada saat kita menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru itu menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Contohnya, kamu ini, mengapa kamu yang sering mendapat nilai jelek? Nah, seperti itu misalnya kita sering mengatakan kepada siswa kita, kamu terus yang dapat nilai jelek. Apakah kamu pemalas? Apakah kamu anak yang nakal di rumah? Kata-kata ini seringkali kita ucapkan bahkan mungkin dengan kata-kata yang halus, tetapi sebenarnya kata-kata ini nanti malah membuat siswa kita menjadi tidak percaya diri atau merasa buruk dengan dirinya sendiri. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini kondisinya adalah bukan saja kita sebagai guru, tapi juga sebagai orang tua. Kadang-kadang kita memikir bahwa pendapat kita sebagai orang dewasa itu jauh lebih penting bagi anak-anak kita daripada pendapat anak-anak kita sendiri. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa itu akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan menjadi efektif untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin untuk jangka waktu pendek efektif, tapi untuk seterusnya itu tidak akan efektif. Bahkan itu akan menjadi sebuah hubungan yang buruk, bahkan mungkin sampai menjadi permusuhan antara anak-anak misalnya dengan orang tuanya, antara murid dengan gurunya. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu, di sini ada kata disiplin. Kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan atau apa yang ada di benak Bapak Ibu yang terlintas mengenai kata disiplin ini? Di chat sudah saya kirimkan link Jamboard, silakan diklik linknya. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan kata disiplin ini? Menurut yang Bapak Ibu ketahui saja. Silakan teman-teman yang lain punya pendapat mengenai kata disiplin ini kira-kira apa? Ibu Siti Rahimah mengatakan disiplin itu adalah aturan. Ya, Ibu Sari mengatakan bahwa disiplin adalah taat terhadap nilai-nilai yang menjadi tanggung jawab. Kemudian Ibu Sri Winarti mengungkapkan bahwa disiplin adalah mematuhi peraturan yang ada. Ibu Siti Rahimah mengungkapkan di sini bahwa disiplin itu adalah aturan. Iya, di sini Bapak Pendidikan kita yaitu Pak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus tahu bahwa Pak Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak Pendidikan yang pemikirannya itu mencetuskan atau membuat Pak Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim, kemudian merilis yaitu kurikulum merdeka. Salah satunya yang dikutipkan oleh yang ada dalam kutipan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah
Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Di sini Ki Hajar menyatakan bahwa untuk menyatakan untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada kata disiplin yang kuat. Disiplin di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, yaitu motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Karena kalau kita memiliki motivasi yang ada dalam diri kita, maka kita akan dapat melakukan atau menuruti segala bentuk peraturan yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita sebagai anggota masyarakat, kita di tempat kita bekerja, atau di motivasi eksternal ini biasanya berasal dari orang lain atau dari luar. Contoh motivasi internal itu misalnya seperti saya harus datang tepat waktu, saya harus segera mengerjakan PR, saya harus menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Sedangkan contoh motivasi eksternal yaitu kamu harus giat belajar, kamu tidak boleh mencontek, kamu harus menghargai orang lain, dan sebagainya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pemikiran atau pandangan dari Diana Gosen yang menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disebut dengan disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dari pernyataan ini tadi dapat kita ambil intisarinya, yaitu bahwa seorang murid yang disiplin itu karena diperintah peraturan atau takut kepada guru. Sesungguhnya belum disiplin, artinya peraturan yang dibuat itu tidak menciptakan kedisiplinan karena mereka patuh pada motivasi eksternal saja. Maka dalam hal ini yang harus dibangun kepada murid adalah disiplin yang sesungguhnya atau disiplin yang terbangun dari kontrol dirinya sendiri, sehingga itu berasal dari motivasi intrinsiknya. Kemudian yang paling penting di sini adalah disiplin itu adalah harus dimulai dari diri kita sendiri. Sebelum kita melakukannya kepada orang lain, maka harus dimulai dari diri kita sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Keyakinan universal ini adalah keyakinan akan kebenaran yang sudah diakui oleh semua orang. Nah, kemudian contohnya itu seperti contoh nilai keyakinan atau kebajikan universal ini contohnya adalah misalnya rasa kasih sayang, menghargai orang lain, kejujuran, kebersihan, keteraturan, baik hati, dan lain-lain. Nah, ini juga menyangkut dengan profil pelajar Pancasila. Misalnya saja dalam profil pelajar Pancasila ada unsur-unsur seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nilai-nilai kebajikan. Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen, kedua pakar pendidik ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, kita bisa
bagian dari kebijakan universal tadi yang bisa kita lakukan di sekolah adalah dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang dijabarkan seperti berikut ini. Di sini ada kesepakatan kelas dan juga keyakinan kelas. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas ini lebih mengacu kepada aturan-aturan yang kita buat atau kita sepakati dengan murid kita, sedangkan keyakinan kelas ini dia mengarah kepada hal-hal yang menjunjung tinggi akan suatu keyakinan yang dianggap benar, yang ujungnya adalah bernilai untuk kebaikan dan kebenaran. Coba kita tanya pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, sekarang menurut teman-teman, pernahkah teman-teman melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Apalagi misalnya tujuan kita adalah untuk mendapat hadiah, mendapatkan uang. Kira-kira apa alasan kita melakukan hal tersebut? Di sini Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Baiklah teman-teman, di sini saya ada mempunyai pertanyaan. Sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Pada saat kita hadir mengajar di kelas, itu motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Saya boleh mendengarkan pendapat Ibu Ida Elpina? Terima kasih Bu Ura atas kesempatannya. Kalau saya pribadi, itu rasa tanggung jawab yang saya miliki. Karena kita memang diamanatkan untuk mencerdaskan anak bangsa. Kalau saya itu Bu Ura, itu tanggung jawab. Iya, terima kasih Bu Ida. Kalau Ibu Siti Rahimah, kira-kira apa motivasinya Bu Rahimah? Terima kasih Ibu Ura. Kalau saya hadir tepat waktu ke sekolahan itu bukan karena ingin dapat penghargaan atau karena takut dapat teguran dari kepala sekolah, bukan itu Ibu Ura. Tapi yang memotivasi saya datang tepat waktu ke sekolahan itu karena rasa tanggung jawab saya dengan murid-murid saya Bu Ura. Seperti itu Bu Ura. Karena rasa tanggung jawab. Ya, terima kasih Bu Siti Rahimah. Iya, Bu Ura. Bu Lita kalau datang ke sekolah, kira-kira nih Bu Lita datang tepat waktu ke sekolah. Kira-kira apa motivasi Bu Lita datang ke sekolah tepat waktu? Ya, terima kasih Bu Ura. Saya datang tepat waktu karena ya rasa tanggung jawab itu kepada murid-murid. Oh ya, terima kasih teman-teman sudah berpendapat bahwa sebagian besar kita adalah karena kita bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diembankan kepada kita. Kita lanjutkan dengan hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan. Ya, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran tertentu, seharusnya yang tentunya sesuatu itu pasti terjadi. Jikalau ada suatu pelanggaran, pasti ada sesuatu yang terjadi sebagai efek dari pelanggaran tersebut. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada perbedaan yang mendasari antara kata hukuman dan konsekuensi. Sehingga apa? Sehingga kita dapat membedakan
kepada anak itu kita sudah memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi. Yang pertama, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman membuat anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi membuat anak menghargai kata disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dan seterusnya. Jadi kalau bisa dipilih, lebih baik kita memilih untuk memberikan konsekuensi bukan hukuman kepada anak. Karena kalau hukuman ini bukan membuat efek jera bagi anak, malah itu akan membuat anak itu membenci kita atau menjauhi kita atau bahkan membuat perlakuan yang salah berulang-ulang. Nah, baiklah teman-teman, kalau boleh saya mau meminta pendapat teman-teman, ini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman sepertinya. Ya, ini adalah contoh hukuman ya. Kalau kita memberi hukuman kepada anak, contohnya seperti ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena dia terlambat datang ke sekolah. Ini adalah contoh hukuman. Yang selanjutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Bu Ura. Iya, ini adalah contoh hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu adalah bentuk hukuman. Nah, selanjutnya lagi, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, Bu Ura. Konsekuensi. Jadi di sini perbedaannya Bapak Ibu. Pada saat anak itu melakukan kesalahan, kita harus melihat apa kesalahannya. Kalau kesalahannya itu misalnya seperti ini, dia mencoret-coret meja dengan kursi misalnya, maka konsekuensinya adalah ia harus membersihkan. Jadi bukan kita menghukumnya misalnya dengan lari keliling lapangan atau push up 10 kali, itu salah. Kita harus memberikan konsekuensi sesuai dengan apa yang menjadi kesalahannya. Contohnya lagi, misalkan pada jam olahraga anak itu tidak menggunakan baju olahraga. Nah, maka kalau misalnya kita suruh dia lari 10 kali keliling lapangan, apakah itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Pada jam olahraga. Iya, konsekuensi, pada jam Bu Ura. Ya, benar Bu Siti Rahimah. Karena ya. pada saat jam olahraga. Iya, karena jam olahraga, dia tidak memakai baju olahraga, dia diberi konsekuensi lari 10 kali keliling lapangan, itu wajar. Jadi itu bukan hukuman. Karena apa? Karena sesuai dengan keadaan. Karena itu di pak olahraga. Jadi itu yang membedakan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau sekarang kita memberikan hukuman atau konsekuensi kepada siswa, kita harus memikirkan apakah sesuai atau tidak hukuman yang kita berikan atau konsekuensi yang kita berikan itu sesuai atau tidak dengan kesalahan yang saat itu diperbuat oleh siswa kita. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Hukuman ya, karena tidak sesuai. Nah, kalau dia tidak menggunakan masker misalnya ya, maka konsekuensi yang bisa kita berikan adalah silakan dia pulang misalnya untuk mengambil maskernya. Nah, itu. Ini ada salah satu kasus ya. Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah, murid-muridnya tidak tertib
berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas. Setelah jam istirahat usai, itu tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Ana sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapat stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Nah, dari kasus ini bisa kita lihat bahwa anak-anak itu antri dan masuk ke kelas dengan rapi, padahal sebelumnya mereka masuk kelas itu berebutan. Tapi akhirnya Ibu Anas kemudian berpikir bagaimana caranya supaya anak-anak ini rapi masuk ke kelas. Mereka akhirnya masuk ke kelas dengan rapi karena Ibu Anas menyediakan stiker bintang. Tapi hal yang berbeda kemudian terjadi ketika Pak Heru menggantikan Ibu Anas masuk ke kelas. Beliau tidak menggunakan stiker bintang. Akibatnya apa? Anak-anak masuk ke kelas berebutan dan tidak antri. Nah, ini perbedaannya. Jadi ada perbedaan antara perilaku yang dilakukan oleh Ibu Anas dengan Pak Heru ini. Ifikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi di sini bisa saya simpulkan seperti ini. Jika kita menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan sehingga kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain itu kita senantiasa selalu berharap mendapatkan penghargaan lagi, dan akhirnya tidak menyadari tindakan apa yang sudah kita lakukan. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika kita melakukan hal ini, maka kita dapat mendapat penghargaan yang diinginkan. Kemudian juga jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan jika kita ingin orang tersebut melakukan apa yang kita inginkan. Jadi baik tindakan hukuman maupun penghargaan itu kurang cocok maksudnya untuk anak didik kita, karena itu dapat membuat mereka menghancurkan potensi dalam diri mereka. Jadi sebaiknya kita menghindari itu. Mungkin itu juga yang menjadi efek mengapa di kurikulum 2013 itu tidak ada juara 1, juara 2, juara 3 di rapot. Karena apa? Karena penghargaan ini akan mematikan potensi dari diri anak itu, karena dia akan tergantung dengan penghargaan tersebut. Di luar penghargaan tersebut dia kemudian tidak mau berbuat apa-apa karena tidak ada diberi hadiah atau imbalan atas apa yang dilakukannya. Iya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis, seperti misalnya proses reproduksi, dan juga kebutuhan bertahan hidup lainnya. Yang B adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi atau merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk
tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, bidang pekerjaan, dan lain-lain. Di sini kenapa saya menjelaskan 5 kebutuhan dasar manusia ini? Karena ini berhubungan sekali dengan budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah. Kadang-kadang siswa kita melakukan pelanggaran terhadap budaya positif yang dilakukan di sekolah. Nah, apa saja hal-hal yang mendasari siswa-siswa kita itu melakukan pelanggaran terhadap tata tertib atau budaya positif itu berhubungan sekali dengan 5 kebutuhan dasar ini. Mungkin saja di antara 5 kebutuhan dasar ini yang menjadi atau yang mengefek terjadinya perilaku menyimpang atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Yang C adalah kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, jadi terampil, diakui prestasi dan keterampilannya. Kemudian juga kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Contohnya misalnya saja, misalnya ada murid kita, misalnya nih juara 1, 2, 3 diterapkan misalnya. Ada siswa kita yang biasanya mendapat juara 1. Kemudian di suatu kesempatan dia tidak belajar dan harus menghadapi ulangan harian. Ternyata di situ dia tidak belajar atau lupa bahwa besok ada ulangan harian. Karena dia ingin bahwa dia selalu tampil menjadi orang yang berprestasi, karena dia mempertahankan prestasinya, maka dia. Yang D, kebebasan, yaitu kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, dalam hal ini mungkin menyangkut minat siswa kita, kebebasannya dalam memilih apa yang diinginkannya, maka kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada siswa kita, jadi biarkan mereka memilih sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, untuk kebutuhan kesenangan ini saya dapat berikan contoh seperti ini. Jackie pada jam bahasa Inggris terlihat lesu, kemudian suka tidur-tiduran di kelas. Ketika Ibu Sari memanggil Jackie maju ke depan mengerjakan soal bahasa Inggris, Jackie merespon dan mau maju ke depan. Tetapi di depan papan tulis, Jackie tidak menuliskan apa-apa. Nah, kemudian untuk nilai bahasa Inggris Jackie itu rendah. Nah, dari kasus ini kita dapat melihat sebenarnya Jackie ini adalah anak yang tidak senang dengan pelajaran bahasa Inggris. Kebutuhan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga akan berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenanginya. Jikalau Jackie tadi adalah anak yang senang bahasa Inggris, maka dia akan konsentrasi tinggi pada saat belajar bahasa Inggris. Dan dia juga akan memperoleh nilai-nilai yang baik, dan kalau diberi tugas, dia akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau anak-anak atau murid kita di kelas terlihat tidak menyenangi atau tidak suka dengan pelajaran kita, itu adalah kebutuhan kesenangan yang belum terpenuhi dalam dirinya. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bagaimana Pak Jadi? Halo Pak Jadi, bisa bantu? Ini menurut Gosen 2004. Nah, selanjutnya restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Kelsom Gosen 1996. Jadi restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga diri. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Kalau dalam istilah IPA itu simbiosis mutualisme gitu. Jadi tidak ada yang dirugikan, satunya diuntungkan, tidak seperti itu. Tapi dua-duanya diuntungkan. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar dari kesalahan sebenarnya. Nah, jadi itu salah satu cara belajar siswa dari kesalahannya. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun, mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Jadi, di segitiga restitusi ini, bukannya guru yang mencarikan pemecahkan masalah bagi siswa, tapi bagaimana siswa nantinya akan mengetahui kesalahannya dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya, yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi di sini bedanya yang jelas nomor satu, restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, misalkan buku yang disobek lalu diganti dan memberikan yang baru, atau bagaimana, yang jelas bersifat uang, atau memperbaiki kerugian yang timbul, mengganti misalkan apapun bentuknya itu diganti, misalkan tidak, atau sekedar meminta maaf. Tidak juga, karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal. Bukannya pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga merasa lega dan seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Jadi kalau bersifat menebus kesalahan, maka seolah-olah dia merasa tidak bersalah. Kemudian setelah ditebus kesalahan itu, jadi di sekolah alangkah baiknya tidak melakukan dengan untuk menebus kesalahan bagi siswa. Kurang baik itu kita lakukan, karena itu bersifat eksternal, bukan internal, perbaikan dirinya. Karena bila sudah ditebus kesalahannya, seolah-olah itu hal yang biasa dan seolah-olah tidak pernah terjadi setelah ditebus kesalahan. Nah, jadi
Ini salah satunya ciri restitusi dengan membedakan dengan program disiplin lainnya. Terkadang bisa juga muncul perasaan ingin balas dendam. Bila orang yang berbuat salah sebetulnya merasa tidak rela harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Kalau tindakan untuk menebus kesalahan dipahami sebagai hukuman, maka mungkin mereka berpikir untuk membuat situasinya menjadi impas. Pembalasan seperti ini akan berdampak jangka panjang karena konfliknya akan tetap ada. Menebus kesalahan itu tidak salah, namun biasanya tidak membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Kemudian restitusi sebenarnya juga meliputi usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Jadi bukan dari guru untuk menebus kesalahan itu. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik, untuk masa depan, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu adalah salah satunya dari harapan kita. Yang kedua, ciri restitusi dari disiplin lainnya, yaitu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Seorang anak yang memukul temannya akan mengatakan, kamu boleh pukul aku balik biar impas. Nah, memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah. Baiklah, saya lanjutkan sedikit ke 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru yang sering terjadi, yang sudah kita alami dan mungkin saat ini kita alami. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, 5 manajer. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, kamu yang paling sering terlambat, kamu terus yang sering melakukan kesalahan. Nah, kata-kata seperti ini adalah kata-kata yang biasa dilontarkan guru yang dalam posisi penghukum. Yang kedua adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua itu akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan gunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Nah, contohnya lagi misalnya kita di sekolah. Andi, kenapa sih kamu terlambat? Kamu tahu kan kalau kamu terlambat, ibu yang bisa kena marah kepala sekolah? Nah, kata-kata seperti ini adalah kata-kata yang dilakukan seorang guru dalam posisi dia membuat rasa bersalah. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau juga berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman gunakan hubungan baik atau rasa humornya untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya kata-kata yang bisa yang mencerminkan guru dalam posisi teman, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ingat bantu Bapak selama ini.
Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Guru dengan posisi sebagai kontrol teman ini, dia akan berpengaruh terhadap muridnya. Muridnya akan selalu bergantung dengannya. Kalau misalnya sewaktu-waktu kita marah kepada murid itu, dia akan sangat kecewa. Padahal kita tadi berteman, tapi kenapa dia marah? Nah, hal-hal seperti ini mungkin sering terjadi juga pada saat kita menjadi seorang guru. Kita bisa menjadi seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, ataupun juga sebagai teman. Selanjutnya adalah posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seperti, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Dan biasanya posisi kontrol pemantau ini dia juga menggunakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas untuk mengembalikan siswa itu pada status suksesnya seperti itu. Posisi kontrol manajer. Posisi kontrol terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi di atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Posisi yang paling cocok untuk kita sebagai seorang guru, yang idealnya adalah posisi pemantau dan juga posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang paling cocok karena semuanya berhubungan dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Selanjutnya, pada akhirnya, ini yang bagian terakhir ya untuk kegiatan kita hari ini, semua yang kita harapkan dalam ekosistem sekolah ini dapat bertumbuh, berkembang dalam suasana yang positif demi mendukung peserta didik kita belajar dan mengembangkan kompetensi kepribadian mereka masing-masing. Profil pelajar Pancasila sebagai sebuah visi perubahan pendidikan di negeri kita dapat diwujudkan melalui usaha keras semua pihak yang terkait di bidang pendidikan. Terutama guru sebagai pemeran utama hendaklah memainkan peran tepat demi terciptanya budaya positif di sekolah masing-masing. Peserta didik adalah tunas-tunas harapan bangsa di masa depan. Dengan mengambil peran sebagai agen pendukung budidaya positif di sekolah, guru mengambil peran istimewa dalam menyiapkan ekosistem belajar yang baik bagi peserta didiknya. Pastinya dengan ekosistem yang mendukung, peserta didik ini akan berkembang secara maksimal dalam potensi diri mereka masing-masing. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan pengimbasan ini. Saya berharap budaya positif di sekolah kita dapat dimulai dari diri kita sendiri, mengembangkan kedisiplinan, kemauan dalam diri kita, karena kita akan menjadi contoh dan teladan bagi murid-murid kita. Selanjutnya dari teladan yang kita buat itu akan mengefek bagi murid-murid kita sehingga terjadi perubahan positif di sekolah kita. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin dari paparan yang panjang lebar ini tadi ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silakan bagi teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Ya. Silakan, Pak. Ini ada pertanyaan sedikit, Bu, mengenai menghadapi sikap murid yang tadinya sudah kita tegur, sudah kita lakukan langkah-langkah restitusi, tetapi anak tersebut tetap saja mengulangi kesalahannya. Jadi bagaimana cara kita menghadapi sikap murid tersebut, Bu? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Arjan. Jadi saya langsung menanggapi saja. Di sekolah itu suatu hal yang langka apabila kita tidak mempunyai murid yang nakal.
Tidak mungkin di semua sekolah itu tidak ada murid yang nakal. Nah, hanya saja di sini pada saat kita mendapati siswa kita itu seperti itu mengulang kesalahan yang sama, kita seringkali melakukan atau memberikan hukuman berat kepada mereka karena sudah berulang kali sudah ditegur, sudah dilakukan langkah-langkah restitusi, tapi tetap saja mengulang hal tersebut. Dan biasanya kita sebagai guru itu kita memberikan hukuman. Nah, apa saja misalnya jenis hukumannya itu tergantung kepada kita masing-masing yang melakukannya. Nah, di sini pada saat kita memberi hukuman, apabila kita memberi hukuman yang berat, itu termasuk kategori pelanggaran bagi seorang guru. Alih-alih kita menginginkan efek jerak dari murid kita, justru itu akan membuat dia kebal atau semakin menjadi-jadi untuk melakukan pelanggaran demi pelanggaran lagi. Nah, trik-trik yang bisa saya bagikan di sini adalah, yang pertama adalah kita tetap harus konsisten. Sebagai seorang guru, kita harus konsisten. Kalau murid kita itu melakukan suatu kesalahan, kita harus konsisten untuk terus-menerus menegur dia, misalnya dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang dapat meyakinkan dia, mengingatkannya akan perilakunya. Walaupun dia tetap mengulang, kita tidak boleh mundur. Kita harus konsisten mengajaknya, merangkulnya, membawanya kembali, karena saya yakin sekeras apapun batu itu kalau kena titikan air hujan terus-menerus, dia juga akhirnya akan pecah seperti itu. Jadi kalau terus-menerus konsisten kita ingatkan, saya percaya anak-anak tersebut mungkin akan berubah. Yang kedua adalah memberi hukuman yang sifatnya membangun siswa. Memberi hukuman yang sifatnya membangun siswa ini bukan berarti kita menghukumnya tadi, misalnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, hukum misalnya push up 100 kali, lari keliling lapangan 100 kali, seperti itu tidak akan membawa efek jerak. Tapi mungkin kita bisa berikan hukuman yang mendidik. Contohnya seperti ini, misalkan di Pak Matematika, anak melakukan kesalahan, hukum dia misalnya silakan hafalkan perkalian misalnya. Nah, atau misalnya di Pak Olahraga, bisa kita sesuaikan dengan Pak Olahraga, memberi hukumannya sesuai dengan materi yang kita berikan. Yang ketiga adalah jangan menimbulkan merasa anak terhina atau terjadi permusuhan, karena ini yang paling fatal, berakibat atau mempunyai efek samping bagi murid kita. Guru di sini adalah sosok yang mendidik dan mengayomi muridnya. Oleh karena itu, kita sebagai pengganti orang tuanya di kelas, kita harus membina anak-anak yang dititipkan kepada kita, sehingga pada saat kita menegur atau menjatuhi hukuman itu harus sesuai atau sebanding lah seperti itu dengan apa yang layak diterima oleh siswa kita. Jangan kita memaksakan kehendak kita untuk membuat dia jerak, tapi kita harus mempertimbangkan bahwa hukuman itu dapat membangunnya atau mengembalikannya lagi ke jalan yang benar, seperti itu. Seperti itu kira-kira Pak Arjan. Ya, Bu. Ya. Bisa Paham, dipahami? Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Arjan. Terus teman-teman lain, apakah ada yang ingin bertanya? Waktu kita sisa sedikit lagi. Izin bertanya, Bu Ura. Ya, silakan Bu Siti Rahimah. Terima kasih Bu Ura atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan, di saat seperti apakah kita dapat mempraktekkan atau menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi itu tadi Bu Ura? Ya, itu saja yang ditanyakan. Terima kasih Bu Siti Rahimah. Segitiga restitusi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jiyadi, yaitu suatu langkah untuk memperbaiki diri, untuk mewujudkan disiplin, ya, karena tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi murid di mana dia dapat memperbaiki kesalahannya, sehingga dia nanti pada saat dia kembali ke kelompoknya dia mempunyai karakter yang lebih kuat. Saat yang tepat ya bagi kita untuk melakukan langkah-langkah segitiga restitusi adalah pada saat kita ingin mengetahui alasan kenapa anak itu terus-menerus melakukan pelanggaran. Biasanya kita melakukan langkah-langkah segitiga restitusi kalau ditegur 1 kali, 2, 3 kali tidak mengindahkan, seperti itu tetap melakukan pelanggaran, baru kita panggil dan lakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Karena apa? Karena kita ingin mengetahui alasannya, kenapa dia melakukannya.
Nah, ini yang paling penting karena kita harus mengetahui kebutuhan apakah yang kurang dari anak tersebut sehingga dia melakukan pelanggaran. Nah, misalkannya saja kita sudah mengetahui, kita sudah panggil, kemudian kita lakukan segitiga restitusi, kemudian melalui langkah-langkah segitiga restitusi tadi, kita akan mengembalikan murid pada karakter yang benar, sesuai dengan langkah-langkahnya, kita mengembalikan ke identitas suksesnya, dan juga kita mengiring siswa ini atau murid kita untuk mencari solusi. Jadi bukan kita yang mencari solusi bagi masalahnya, tapi kita akan membimbing dia sehingga dia sendiri yang akan mencari solusi bagi dirinya sendiri. Karena apa? Karena kalau dia menemukan sendiri solusi bagi dirinya sendiri, itu akan memotivasinya untuk bisa merubah dirinya. Mungkin seperti itu Ibu Siti Rahimah yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Ibu Ura. Sangat jelas sekali Ibu Ura. Baiklah teman-teman, karena waktu kita tidak terlalu banyak, mungkin di sini Ibu Kepala Sekolah bisa memberikan kita penguatan untuk kegiatan belajar kita hari ini atau kegiatan pengimbasan budaya positif hari ini. Kami persilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Ya, terima kasih kepada Ibu Ura Silvianti. Apa suara saya masih bisa terdengar, Bu Ura? Jelas Bu Sari. Kedengaran. Iya, terima kasih. Kebetulan ini tadi karena ada masalah dengan laptop yang satunya tadi, baterainya tiba-tiba tidak mau mengisi. Jadi saya harus pindah ke laptop yang lain. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ura Silvianti dan juga kepada Bapak Ahmad Jadi yang sudah memberikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana cara sebenarnya untuk melakukan atau mengambil tindakan apabila kita menemukan hal-hal yang bersifat tidak, dalam tanda kutip, bersifat tidak baik yang dilakukan oleh siswa kita di dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai seorang guru, biasanya kita kadang-kadang menemukan bahwa siswa kita di dalam kelas itu ada yang tanda kutipnya itu tidak patuh terhadap peraturan di dalam kelas, ada yang berbuat ribut, mungkin ada iseng dengan temannya dan sebagainya. Dari hal yang sudah dipaparkan oleh Ibu Ura maupun dengan Pak Jadi tadi, itu adalah hal yang sangat, menurut saya sangat luar biasa. Kita bisa mengambil beberapa ilmu di dalamnya, mengambil ilmu dan pengetahuan di dalamnya bagaimana nantinya kita bertindak untuk membina siswa tersebut. Di sini saya tadi ada mendengarkan hal yang sebenarnya sangat baik menurut pendapat saya, apabila kita untuk menghindari hal-hal yang tidak baik di dalam kelas, mungkin ada baiknya apabila kita seorang guru, sebagai seorang pendidik itu melaksanakan yang pertama kali itu sebelum mulai belajar itu sepertinya kalau tidak salah itu namanya tadi keyakinan kelas ya Bu, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apabila kita laksanakan keyakinan atau kesepakatan kelas tersebut, mungkin akan menghindari hal yang tidak mengenakan atau hal-hal yang tidak baik di dalam kelas tadi. Sebenarnya itu salah satu yang bisa digunakan sebagai cara untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam pembelajaran kita. Nah, dengan hal tersebut, saya sebenarnya berharap kepada Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru yang ada bertugas di SMP Negeri 1 Atap 1 Karakuala di Desa Muara Arai ini, supaya bisa tadi mengambil ilmu dan menerapkan ilmu yang sudah kita pelajari pada hari ini, agar nantinya di dalam pembelajaran kita siswa dapat mendapatkan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan, tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak baik tadi. Kemudian bisa kita juga menggunakan ilmu tadi
untuk mendidik siswa kita belajar bagaimana caranya menghadapi suatu permasalahan, bagaimana caranya belajar dari pengalaman dan juga belajar dari kesalahan. Kemudian bagaimana caranya nanti kita siswa itu bisa berani mengakui apabila ada kesalahan, sehingga nantinya mereka juga akan menjadi siswa yang memiliki pribadi yang menurut saya yang jauh lebih baik, memiliki akhlak yang jauh lebih baik lagi apabila kita berusaha menerapkan materi tentang teori kedisiplinan maupun tentang teori segitiga restitusi tadi. Yang saya merasa luar biasa pada malam hari ini adalah ilmu yang saya dapatkan. Meskipun tugas saya sebagai seorang kepala sekolah, tapi saya juga mengajar di SMP 1 Atap 1 Karakuala ini. Jadi saya juga merasakan bagaimana susahnya kita untuk membina anak-anak, tetapi dengan apa yang sudah saya dengarkan pada hari ini sangat luar biasa menurut saya. Sehingga saya tadi banyak mengambil catatan, oh ini ya loh harus yang saya lakukan nanti. Seperti ini nanti apabila saya bertemu permasalahan di dalam kelas. Jadi saya sangat apresiasi yang luar biasa pada kegiatan hari ini. Dan harapan saya seperti yang saya ucapkan tadi, Bapak dan Ibu guru juga yang lainnya juga bisa mengambil ilmunya, bisa menerapkannya di dalam kelas, supaya nanti pembelajaran kita bisa lebih menyenangkan. Apabila pembelajaran juga menyenangkan, maka siswa juga akan lebih senang untuk datang ke sekolah dan belajar. Nah, demikian saja yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Ura Silvianti. Saya kembalikan terima kasih pada telah melaksanakan kegiatan pada hari ini, dan jangan lupa juga kegiatan ini kalau bisa nanti ya sharing lagi kita apa yang Bapak dan Ibu dapatkan setelah pelaksanaan kegiatan CGP nanti. Terima kasih Bu Ura, saya kembalikan. Nah, terima kasih untuk Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap 1 Karakuala, Ibu Sari Wulandara. Saya berterima kasih juga kepada Pak Ahmad Jadi, adalah senior guru penggerak di SMP Negeri 1 Atap 1 Karakuala. Saya juga berterima kasih untuk teman-teman rekan guru dan juga sahabat saya yang pada malam hari ini berkenan untuk hadir di acara pengimbasan ini walaupun dalam bentuk daring. Semoga apa yang kita dapatkan berguna untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Kita akhiri kegiatan pengimbasan ini. Sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Bentar, kita foto sebentar ya. Iya. Ibu foto dulu. Pak Jadi, fotonya, Kita foto videonya dulu lah. Pak Jadi. Bu, dibuka videonya. Sinyalnya kada kuat, gue. Nih berapa kali sudah terlempar nih. Lu terlempar. Siap. Jadi bila dibuka kamera terlempar nih. Oke. Kita siap, ulun ambil fotonya. Siap. 1, 2. Siap. 1, 2, 3. Gayanya Literasi. lupa literasi. Literasi L. Ya, siap. 1, 2, 3. Lagi. Apalagi? Apalagi Bebas. Segitiga apa? Ya, Wis. Serageo, jadi buah. 1, 2, 3. Ya, Iya. sudah. Terima kasih. Kenapa Pak Arjen gaya minta duit? Terima kasih dukungannya dari Oke, Jadi. sama-sama. Terima kasih banyak. Yo, malam. Dadah. Selamat bermalam minggu. Selamat bermalam minggu. Terima kasih lah.
Baiklah teman-teman, selamat malam. Selamat malam. Malam. Ya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap 1 Karakuala, Ibu Sari Wulandara. Kemudian yang terhormat juga semua guru-guru SMP Negeri 1 Atap 1 Karakuala. Yang terhormat teman-teman sahabat saya dari sekolah-sekolah yang ada di sekitar yang ikut hadir di kegiatan pengimbasan ini, dan yang terhormat juga senior CGP saya Pak Ahmad Jadi yang malam hari ini juga berkenan hadir di acara pengimbasan modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Sebelum kita memulai kegiatan kita, sebaiknya kita awali dengan berdoa sejenak. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada kegiatan pengimbasan ini saya akan menyampaikan modul 1.4 mengenai budaya positif yang sudah saya pelajari selama saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Kami diwajibkan untuk mengimbaskan ini kepada rekan-rekan di sekolah dan juga teman-teman atau sahabat lainnya yang juga mempunyai profesi sebagai seorang guru. Pada kesempatan ini nanti saya akan memaparkan dulu mengenai materi budaya positif, nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab. Sebelum lebih lanjut saya memaparkan mengenai pengimbasan budaya positif ini, saya memohon dengan hormat kepada Ibu Sari Wulandara selaku kepala sekolah kita untuk mengawali atau membuka kegiatan kita pada hari ini. Kepada Ibu Sari Wulandara kami persilahkan. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Ibu Ura Silvianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di kegiatan Zoom ini dalam keadaan sehat. Bapak, Ibu guru, peserta Zoom yang saya hormati, sebelum memulai kegiatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu pada malam hari ini. Webinar pengimbasan dari Ibu Ura pada malam hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui bahwa dunia pendidikan kita ini semakin berkembang menuju arah yang baru, menuju arah yang lebih baik lagi. Nah, ini bisa dilihat kita dari banyaknya berbagai kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah maupun praktik-praktik baik yang dilaksanakan oleh para praktisi pendidikan kita. Dan salah satu kegiatan ini adalah melalui pelatihan guru penggerak. Semua kegiatan itu tentu saja disertai dengan dasar keinginan yang kuat dari pemerintah kita agar dunia pendidikan kita bisa berkembang menjadi lebih baik dan tidak kalah dari dunia luar. Untuk itu, peran serta Bapak dan Ibu guru sebagai pelaksana di lapangannya tentunya sangatlah penting. Agar bisa menjadi seorang pendidik yang berkualitas, yang mampu mendorong siswa menjadi lebih baik sebagai seorang siswa yang memiliki prestasi, kemudian sebagai seorang individu yang berakhlak mulia, maka peranan Bapak dan Ibu guru sangat menentukan di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Nah, melalui webinar pengimbasan pada hari ini, kita bisa mendengarkan berbagi
dan sharing hal-hal baik apa saja dan hal-hal positif apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendorong kemajuan pendidikan yang ada di sekolah kita. Harapannya adalah bahwa dengan kegiatan pada hari ini Bapak dan Ibu bisa termotivasi, bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara kreatif yang bisa mendorong siswa kita menjadi siswa yang lebih baik lagi. Selain itu saya juga berharap bahwa Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan webinar pengimbasan malam hari ini dengan seksama dan dapat mengambil pelajaran yang ada di dalamnya. Akhir kata, dengan memohon izin kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka acara webinar pengimbasan praktik baik yang ada di sekolah dengan ini saya buka. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ura. Terima kasih buat Ibu Sari yang sudah membuka kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke materi kita, nanti diakhiri dengan kegiatan tanya jawab atau diskusi dan penguatan-penguatan. Saya akan melakukan share screen. Ya, terima kasih teman-teman. Pada malam hari ini saya akan melakukan kegiatan pengimbasan tentang budaya positif di SMP Negeri 1 Atap 1 Karakuala. Lanjut. Latar belakang kegiatan yang saya lakukan adalah sebagai calon guru penggerak. Setelah mengikuti pendidikan melalui materi modul 1.4 tentang budaya positif, maka diwajibkan untuk melakukan pengimbasan terkait cakupan materi pada modul 1.4. Materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol yang selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Berikut adalah penjelasan mengenai teori kontrol. Seorang psikiater dan juga pendidik yaitu Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya yang kemudian berkembang dinamakan dengan choice theory, mengemukakan miskonsepsi tentang makna teori kontrol ini. Ada beberapa miskonsepsi. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif. Yang ketiga ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, di sini ada kata disiplin. Kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan atau apa yang ada di benak Bapak Ibu yang terlintas mengenai kata disiplin ini? Di chat sudah saya kirimkan link Jamboard, silakan diklik linknya. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan kata disiplin ini menurut yang Bapak Ibu ketahui saja. Ya, Ibu Sari mengatakan bahwa disiplin adalah taat terhadap nilai-nilai yang menjadi tanggung jawab. Kemudian Ibu Sriwinarti mengungkapkan bahwa disiplin adalah mematuhi peraturan yang ada. Ibu Siti Rahimah mengungkapkan di sini bahwa disiplin itu adalah aturan.
Baiklah, mungkin teman-teman yang lain masih ada gangguan. Iya, di sini Bapak Pendidikan kita yaitu Pak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa Pak Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak Pendidikan yang pemikirannya itu mencetuskan atau membuat Pak Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim, kemudian merilis yaitu kurikulum merdeka. Di sini Ki Hajar menyatakan bahwa untuk menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada kata disiplin yang kuat. Disiplin di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, yaitu motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Karena kalau kita memiliki motivasi yang ada dalam diri kita, maka kita akan dapat melakukan atau menuruti segala bentuk peraturan yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita sebagai anggota masyarakat, kita di tempat kita bekerja, atau di mana saja. Ini biasanya berasal dari orang lain atau dari luar. Contoh motivasi internal itu misalnya seperti saya harus datang tepat waktu, saya harus segera mengerjakan PR, saya harus menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Sedangkan contoh motivasi eksternal yaitu kamu harus giat belajar, kamu tidak boleh mencontek, kamu harus menghargai orang lain, dan sebagainya. Kemudian yang paling penting di sini adalah disiplin itu adalah harus dimulai dari diri kita sendiri. Sebelum kita melakukannya kepada orang lain, maka harus dimulai dari diri kita sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Keyakinan universal ini adalah keyakinan akan kebenaran yang sudah diakui oleh semua orang. Nah, kemudian contohnya itu seperti contoh nilai keyakinan atau kebajikan universal ini contohnya adalah misalnya rasa kasih sayang, menghargai orang lain, kejujuran, kebersihan, keteraturan, baik hati, dan lain-lain. Nah, ini juga menyangkut dengan profil pelajar Pancasila. Misalnya saja dalam profil pelajar Pancasila ada unsur-unsur seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nilai-nilai kebajikan. Ki Hajar Dewantara dan Diana Gossem, kedua pakar pendidik ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gossem mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan
maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Dari kebijakan universal tadi yang bisa kita lakukan di sekolah adalah dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang dijabarkan seperti berikut ini. Di sini ada kesepakatan kelas dan juga keyakinan. Di sini Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Baiklah teman-teman, di sini saya ada mempunyai pertanyaan. Sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Pada saat kita hadir mengajar di kelas, itu motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Saya boleh mendengarkan pendapat Ibu Ida atas kesempatannya. Kalau saya pribadi, itu rasa tanggung jawab yang saya miliki. Karena kita memang diamanatkan untuk mencerdaskan anak bangsa. Kalau saya itu Bu Ura, itu tanggung jawab. Terima kasih Ibu Ura. Kalau saya hadir tepat waktu ke sekolahan itu bukan karena ingin dapat penghargaan atau karena takut dapat teguran dari kepala sekolah, bukan itu Ibu Ura. Tapi yang memotivasi saya datang tepat waktu ke sekolahan itu karena rasa tanggung jawab saya dengan murid-murid saya Bu Ura. Seperti itu Bu Ura. Ya, terima kasih Bu Ura. Saya datang tepat waktu karena ya rasa tanggung jawab itu kepada murid-murid. Oh ya, terima kasih Bu dan penghargaan. Ya, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran tertentu, seharusnya yang tentunya sesuatu itu pasti terjadi. Jikalau ada suatu pelanggaran, pasti ada sesuatu yang terjadi sebagai efek dari pelanggaran tersebut. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada perbedaan yang mendasari antara kata hukuman dan konsekuensi. Sehingga apa? Sehingga kita dapat membedakan kepada anak itu kita sudah memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi. Yang pertama, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman membuat anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi membuat anak menghargai kata disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dan seterusnya. Jadi kalau bisa dipilih, lebih baik kita memilih untuk memberikan konsekuensi bukan hukuman kepada anak. Karena kalau hukuman ini bukan membuat efek jera bagi anak, malah itu akan membuat anak itu membenci kita atau menjauhi kita atau bahkan membuat perlakuan yang salah berulang-ulang. Nah, baiklah teman-teman, kalau boleh saya mau meminta pendapat teman-teman, ini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman sepertinya. Ya, ini adalah contoh hukuman ya. Kalau kita memberi hukuman kepada anak, contohnya seperti ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena dia terlambat datang ke sekolah. Ini adalah contoh hukuman. Yang selanjutnya adalah
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Bu Ura. Iya, ini adalah contoh hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu adalah bentuk hukuman. Nah, selanjutnya lagi, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Membersihkan Konsekuensi. coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, Iya, Bu Ura. adalah konsekuensi. Jadi di sini perbedaannya Bapak Ibu. Pada saat anak itu melakukan kesalahan, kita harus melihat apa kesalahannya. Kalau kesalahannya itu misalnya seperti ini, dia mencoret-coret meja dengan kursi misalnya, maka konsekuensinya adalah ia harus membersihkan. Jadi bukan kita menghukumnya misalnya dengan lari keliling lapangan atau push up 10 kali, itu salah. Kita harus memberikan konsekuensi sesuai dengan apa yang menjadi kesalahannya. Ini menurut Gosen 2004. Nah, selanjutnya restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Kelsom Gosen 1996. Jadi restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga diri. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Kalau dalam istilah IPA itu simbiosis mutualisme gitu. Jadi tidak ada yang dirugikan, satunya diuntungkan, tidak seperti itu. Tapi dua-duanya diuntungkan. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar dari kesalahan sebenarnya. Nah, jadi itu salah satu cara belajar siswa dari kesalahannya. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun, mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Jadi, di segitiga restitusi ini, bukannya guru yang mencarikan pemecahkan masalah bagi siswa, tapi bagaimana siswa nantinya akan mengetahui kesalahannya dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan. Yang memukul temannya akan mengatakan, kamu boleh pukul aku balik biar impas. Nah, memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah. Baiklah, saya lanjutkan sedikit ke 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru yang sering terjadi, yang sudah kita alami dan mungkin saat ini kita alami.
Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, 5 manajer. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, kamu yang paling sering terlambat, kamu terus yang sering melakukan kesalahan. Nah, kata-kata seperti ini adalah kata-kata yang biasa dilontarkan guru yang dalam posisi penghukum. Yang kedua adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua itu akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan gunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Nah, contohnya lagi misalnya kita di sekolah. Andi, kenapa sih kamu terlambat? Kamu tahu kan kalau kamu terlambat, ibu yang bisa kena marah kepala sekolah? Nah, kata-kata seperti ini adalah kata-kata yang dilakukan seorang guru dalam posisi dia membuat rasa bersalah. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau juga berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman gunakan hubungan baik atau rasa humornya untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya kata-kata yang bisa yang mencerminkan guru dalam posisi teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Guru dengan posisi sebagai kontrol teman ini, dia akan berpengaruh terhadap muridnya. Muridnya akan selalu bergantung dengannya. Kalau misalnya sewaktu-waktu kita marah kepada murid itu, dia akan sangat kecewa. Padahal kita tadi berteman, tapi kenapa dia marah? Nah, hal-hal seperti ini mungkin sering terjadi juga pada saat kita menjadi seorang guru. Kita bisa menjadi seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, ataupun juga sebagai teman. Selanjutnya adalah posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seperti, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Dan biasanya posisi kontrol pemantau ini dia juga menggunakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas untuk mengembalikan siswa itu pada status suksesnya seperti itu. Posisi kontrol manajer. Posisi kontrol terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Posisi yang paling cocok untuk kita sebagai seorang guru, yang idealnya adalah posisi pemantau dan juga posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang paling cocok karena semuanya berhubungan dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Selanjutnya, pada akhirnya, ini yang bagian terakhir ya untuk kegiatan kita hari ini,
semua yang kita harapkan dalam ekosistem sekolah ini dapat bertumbuh, berkembang dalam suasana yang positif demi mendukung peserta didik kita belajar dan mengembangkan kompetensi kepribadian mereka masing-masing. Profil pelajar Pancasila sebagai sebuah visi perubahan pendidikan di negeri kita dapat diwujudkan melalui usaha keras semua pihak yang terkait di bidang pendidikan. Terutama guru sebagai pemeran utama hendaklah memainkan peran tepat demi terciptanya budaya positif di sekolah masing-masing. Peserta didik adalah tunas-tunas harapan bangsa di masa depan. Dengan mengambil peran sebagai agen pendukung budidaya positif di sekolah, guru mengambil peran istimewa dalam menyiapkan ekosistem belajar yang baik bagi peserta didiknya. Pastinya dengan ekosistem yang mendukung, peserta didik ini akan berkembang secara maksimal dalam potensi diri mereka masing-masing. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan pengimbasan ini. Saya berharap budaya positif di sekolah kita dapat dimulai dari diri kita sendiri, mengembangkan kedisiplinan, kemauan dalam diri kita, karena kita akan menjadi contoh dan teladan bagi murid-murid kita. Selanjutnya dari teladan yang kita buat itu akan mengefek bagi murid-murid kita sehingga terjadi perubahan positif di sekolah kita. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin dari paparan yang panjang lebar ini tadi ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silakan bagi teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Ya. Silakan, Pak. Ini ada pertanyaan sedikit, Bu, mengenai menghadapi sikap murid yang tadinya sudah kita tegur, sudah kita lakukan langkah-langkah restitusi, tetapi anak tersebut tetap saja mengulangi kesalahannya. Jadi bagaimana cara kita menghadapi sikap murid tersebut, Bu? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Arjan. Jadi saya langsung menanggapi saja. Di sekolah itu suatu hal yang langka apabila kita tidak mempunyai murid yang nakal. Tidak mungkin di semua sekolah itu tidak ada murid yang nakal. Nah, hanya saja di sini pada saat kita mendapati siswa kita itu seperti itu mengulang kesalahan yang sama, kita seringkali melakukan atau memberikan hukuman berat kepada mereka karena sudah berulang kali sudah ditegur, sudah dilakukan langkah-langkah restitusi, tapi tetap saja mengulang hal tersebut. Dan biasanya kita sebagai guru itu kita memberikan hukuman. Nah, apa saja misalnya jenis hukumannya itu tergantung kepada kita masing-masing yang melakukannya. Nah, di sini pada saat kita memberi hukuman, apabila kita memberi hukuman yang berat, itu termasuk kategori pelanggaran bagi seorang guru. Alih-alih kita menginginkan efek jerak dari murid kita, justru itu akan membuat dia kebal atau semakin menjadi-jadi untuk melakukan pelanggaran demi pelanggaran lagi. Nah, trik-trik yang bisa saya bagikan di sini adalah, yang pertama adalah kita tetap harus konsisten. Sebagai seorang guru, kita harus konsisten. Kalau murid kita itu melakukan suatu kesalahan, kita harus konsisten untuk terus-menerus menegur dia, misalnya dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang dapat meyakinkan dia, mengingatkannya akan perilakunya. Walaupun dia tetap mengulang, kita tidak boleh mundur. Kita harus konsisten mengajaknya, merangkulnya, membawanya kembali, karena saya yakin sekeras apapun batu itu kalau kena titikan air hujan terus-menerus dia juga akhirnya akan pecah seperti itu. Jadi kalau terus-menerus konsisten kita ingatkan, saya percaya anak-anak tersebut mungkin akan berubah. Yang kedua adalah memberi hukuman yang sifatnya membangun siswa. Memberi hukuman yang sifatnya membangun siswa ini bukan berarti kita menghukumnya tadi misalnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, hukum misalnya push up 100 kali, lari keliling lapangan 100 kali, seperti itu tidak akan membawa efek jerak. Tapi mungkin kita bisa berikan hukuman yang mendidik. Contohnya seperti ini, misalkan di Pak Matematika, anak melakukan kesalahan, hukum dia misalnya silakan hafalkan perkalian misalnya. Nah, atau misalnya di Pak Olahraga
bisa kita sesuaikan dengan Pak Olahraga, memberi hukumannya sesuai dengan materi yang kita berikan. Yang ketiga adalah jangan menimbulkan merasa anak terhina atau terjadi permusuhan, karena ini yang paling fatal, berakibat atau mempunyai efek samping bagi murid kita. Guru di sini adalah sosok yang mendidik dan mengayomi muridnya. Oleh karena itu, kita sebagai pengganti orang tuanya di kelas, kita harus membina anak-anak yang dititipkan kepada kita, sehingga pada saat kita menegur atau menjatuhi hukuman itu harus sesuai atau sebanding lah seperti itu dengan apa yang layak diterima oleh siswa kita. Jangan kita memaksakan kehendak kita untuk membuat dia jera, tapi kita harus mempertimbangkan bahwa hukuman itu dapat membangunnya atau mengembalikannya lagi ke jalan yang benar, seperti itu. Seperti itu kira-kira Pak Arjan. Iya, Bu. Ya. Bisa Paham, dipahami? Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Arjan. Terus teman-teman lain, apakah ada yang ingin bertanya? Waktu kita sisa sedikit lagi. Izin bertanya, Bu Ura. Ya, silakan Bu Siti Rahimah. Terima kasih Bu Ura atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan, di saat seperti apakah kita dapat mempraktekkan atau menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi itu tadi Bu Ura? Ya, itu saja yang ditanyakan. Terima kasih Bu Siti Rahimah. Segitiga restitusi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jiyadi, yaitu suatu langkah untuk memperbaiki diri, untuk mewujudkan disiplin, ya, karena tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi murid di mana dia dapat memperbaiki kesalahannya sehingga dia nanti pada saat dia kembali ke kelompoknya dia mempunyai karakter yang lebih kuat. Saat yang tepat ya bagi kita untuk melakukan langkah-langkah segitiga restitusi adalah pada saat kita ingin mengetahui alasan kenapa anak itu terus-menerus melakukan pelanggaran. Biasanya kita melakukan langkah-langkah segitiga restitusi kalau ditegur 1 kali, 2, 3 kali tidak mengindahkan seperti itu, tetap melakukan pelanggaran, baru kita panggil dan lakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Karena apa? Karena kita ingin mengetahui alasannya, kenapa dia melakukannya. Nah, ini yang paling penting karena kita harus mengetahui kebutuhan apakah yang kurang dari anak tersebut sehingga dia melakukan pelanggaran. Nah, misalkannya saja kita sudah mengetahui, kita sudah panggil, kemudian kita lakukan segitiga restitusi, kemudian melalui langkah-langkah segitiga restitusi tadi, kita akan mengembalikan murid pada karakter yang benar, sesuai dengan langkah-langkahnya, kita mengembalikan ke identitas suksesnya, dan juga kita mengiring siswa ini atau murid kita untuk mencari solusi. Jadi bukan kita yang mencari solusi bagi masalahnya, tapi kita akan membimbing dia sehingga dia sendiri yang akan mencari solusi bagi dirinya sendiri. Karena apa? Karena kalau dia menemukan sendiri solusi bagi dirinya sendiri, itu akan memotivasinya untuk bisa merubah dirinya. Mungkin seperti itu Ibu Siti Rahimah yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Ibu Ura. Sangat jelas sekali Bu Ura. Baiklah teman-teman, karena waktu kita tidak terlalu banyak, mungkin di sini Ibu Kepala Sekolah bisa memberikan kita penguatan untuk kegiatan belajar kita hari ini atau kegiatan pengimbasan budaya positif hari ini. Kami persilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Ya, terima kasih kepada Ibu Ura Silvianti. Apa suara saya masih bisa terdengar Bu Ura? Jelas Bu Sari. Kedengaran. Iya, terima kasih. Kebetulan ini tadi karena ada masalah dengan laptop yang satunya tadi, baterainya tiba-tiba tidak mau mengisi. Jadi saya harus pindah ke laptop yang lain. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ura Silvianti dan juga kepada Bapak Ahmad Jadi yang sudah memberikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana cara sebenarnya untuk melakukan atau mengambil tindakan apabila kita menemukan hal-hal yang bersifat tidak, dalam tanda kutip, bersifat tidak baik yang dilakukan oleh siswa kita di dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai seorang guru, biasanya kita kadang-kadang menemukan bahwa siswa kita di dalam kelas itu ada yang tanda kutipnya itu tidak patuh.
terhadap peraturan di dalam kelas, ada yang berbuat ribut, mungkin ada iseng dengan temannya dan sebagainya. Dari hal yang sudah dipaparkan oleh Ibu Ura maupun dengan Pak Jadi tadi, itu adalah hal yang sangat, menurut saya sangat luar biasa. Kita bisa mengambil beberapa ilmu di dalamnya, mengambil ilmu dan pengetahuan di dalamnya bagaimana nantinya kita bertindak untuk membina siswa tersebut. Di sini saya tadi ada mendengarkan hal yang sebenarnya sangat baik menurut pendapat saya, apabila kita untuk menghindari hal-hal yang tidak baik di dalam kelas, mungkin ada baiknya apabila kita seorang guru, sebagai seorang pendidik itu melaksanakan yang pertama kali itu sebelum mulai belajar itu sepertinya kalau tidak salah itu namanya tadi keyakinan kelas ya Bu, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apabila kita laksanakan keyakinan atau kesepakatan kelas tersebut, mungkin akan menghindari hal yang tidak mengenakan atau hal-hal yang tidak baik di dalam kelas tadi. Sebenarnya itu salah satu yang bisa digunakan sebagai cara untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam pembelajaran kita. Nah, dengan hal tersebut, saya sebenarnya berharap kepada Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru yang ada bertugas di SMP Negeri 1 Atap 1 Karakuala di Desa Muara Arai ini, supaya bisa tadi mengambil ilmu dan menerapkan ilmu yang sudah kita pelajari pada hari ini, agar nantinya di dalam pembelajaran kita siswa dapat mendapatkan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan, tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak baik tadi. Kemudian bisa kita juga menggunakan ilmu tadi untuk mendidik siswa kita belajar bagaimana caranya menghadapi suatu permasalahan, bagaimana caranya belajar dari pengalaman dan juga belajar dari kesalahan. Kemudian bagaimana caranya nanti kita siswa itu bisa berani mengakui apabila ada kesalahan, sehingga nantinya mereka juga akan menjadi siswa yang memiliki pribadi yang menurut saya yang jauh lebih baik, memiliki akhlak yang jauh lebih baik lagi apabila kita berusaha menerapkan materi tentang teori kedisiplinan maupun tentang teori segitiga restitusi tadi. Yang saya merasa luar biasa pada malam hari ini adalah ilmu yang saya dapatkan. Meskipun tugas saya sebagai seorang kepala sekolah, tapi saya juga mengajar di SMP 1 Atap 1 Karakuala ini. Jadi saya juga merasakan bagaimana susahnya kita untuk membina anak-anak, tetapi dengan apa yang sudah saya dengarkan pada hari ini sangat luar biasa menurut saya. Sehingga saya tadi banyak mengambil catatan, oh ini ya loh harus yang saya lakukan nanti. Seperti ini nanti apabila saya bertemu permasalahan di dalam kelas. Jadi saya sangat apresiasi yang luar biasa pada kegiatan hari ini. Dan harapan saya seperti yang saya ucapkan tadi, Bapak dan Ibu guru juga yang lainnya juga bisa mengambil ilmunya, bisa menerapkannya di dalam kelas, supaya nanti pembelajaran kita bisa lebih menyenangkan. Apabila pembelajaran juga menyenangkan, maka siswa juga akan lebih senang untuk datang ke sekolah dan belajar. Nah, demikian saja yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Ura Silvianti. Saya kembalikan terima kasih pada telah melaksanakan kegiatan pada hari ini, dan jangan lupa juga kegiatan ini kalau bisa nanti ya sharing lagi kita apa yang Bapak dan Ibu dapatkan setelah pelaksanaan kegiatan CGP nanti. Terima kasih Bu Ura, saya kembalikan.
Nah, terima kasih untuk Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap 1 Karakuala, Ibu Sari Wulandara. Saya berterima kasih juga kepada Pak Ahmad Jadi, adalah senior guru penggerak di SMP Negeri 1 Atap 1 Karakuala. Saya juga berterima kasih untuk teman-teman rekan guru dan juga sahabat saya yang pada malam hari ini berkenan untuk hadir di acara pengimbasan ini walaupun dalam bentuk daring. Semoga apa yang kita dapatkan berguna untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Kita akhiri kegiatan pengimbasan ini. Sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Bentar, kita foto sebentar ya. Iya. Oh, iya, foto dulu.